Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di M Channel bersama Mr. Mukhlis. Pelajaran Bahasa Arab Al-Lughatul Arabiyah. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat. Kita masih lanjutkan pada pelajaran Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama tentang a'maluna fil bait, kegiatan kita di rumah. Kalian persiapkan pulpen alat tulis kalian, buku paket bahasa Arab kelas 6, dan buka halaman 5. Al-Hiwar. Al-Hiwar itu artinya percakapan. Di sini ada sebuah keluarga yang sedang melakukan percakapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab waalaikumsalam. Sabahul khair. Selamat pagi. Sabahun nur. Selamat pagi juga. Kemudian kalian simak nomor 5. Madza ta'malu ba'da ayyastayqidhu minan naum? Madza apa ta'malu yang kamu lakukan ba'da ayyastayqidhu minan naum, setelah bangun tidur? Jawab di nomor 6. Atawaddu'u summa usalli subha. Saya berwudu, kemudian saya sholat subuh. Selanjutnya adalah aina taqra'ul Qur'an? Aina, di mana kamu membaca Al-Qur'an? Jawab nomor 8. Aqra'ul Qur'an, saya membaca Al-Qur'an fil masjid. Saya membaca Al-Qur'an di masjid. Nomor 9. Mata tadhhabu ilal madrasah? Kapan kamu pergi ke madrasah? Kapan kamu pergi? Boleh pergi, boleh berangkat. Kapan kamu berangkat ke sekolah? Jawab nomor 10. Adhabu ilal madrasah ba'dal futur. Adhabu, saya berangkat atau saya pergi, ilal madrasah, ke sekolah, ba'dal futur, setelah sarapan. Ya, tentunya sarapan pagi ya. Kemudian nomor 11. Aina ukhtuka? Di mana saudara perempuanmu? Jawab nomor 12. Hiya fil matbakh. Dia ada di dapur. Kemudian nomor 13. Madza ta'malu hunak? Apa yang dia lakukan? Pakainya dia itu maksudnya saudara perempuan. Madza ta'malu hunak? Apa yang dia lakukan di sana? Tusa'idu ummi. Dia membantu ibuku ala idadil futur, untuk mempersiapkan sarapan. Tusa'idu ummi, dia membantu ibuku ala idadil futur, untuk mempersiapkan makanan. Demikianlah untuk Al-Hiwar pada halaman 5. Kemudian kita lanjutkan pada halaman 6. Di situ ada at-tamrinat. At-tamrinat itu latihan ya. Kalian di halaman 6 suruh melengkapi bagian-bagian yang kosong. Itu yang nomor 1, gambar pertama gampang. Sobahul khair. Nah, kalau ada pertanyaan sobahul khair, maka kalian jawab apa? Sobahun nur. Nah, kalian tulis di bagian yang kosong halaman 6, sobahun nur. Kemudian gambar berikutnya adalah madza ta'malu ba'da ayyastayqidhu minan naum? Apa yang kamu lakukan setelah bangun tidur? Ana atawaddu'u summa usolli subha. Ana atawaddu'u summa usolli. Tulis atawaddu'u, saya berwudu, summa usolli, kemudian sholat subuh. Nah, tulis saja di bagian yang kosong atawaddu'u summa usolli. Kemudian gambar berikutnya
Madza ta'malu ba'da sholat? Apa yang kamu lakukan setelah sholat? Ana aqra'ul Qur'an. Nah, titik-titik itu kamu tulis ana aqra'u, saya membaca Al-Qur'an. Kemudian gambar berikutnya, mata tadhhabu ilal madrasah? Jawabnya adalah titik-titik ilal madrasah ba'dal futur. Titik-titik berarti apa? Adhabu, saya berangkat ke sekolah. Adhabu ilal madrasah ba'dal futur, setelah sarapan. Kemudian lanjut, aina ukhtuka? Di mana saudara perempuanmu? Jawab, hiya fil matbah. Hiya fil titik-titik fil matbah. Dia ada di dapur. Kemudian, madza ta'malu ukhtuka? Apa yang saudara perempuanmu lakukan? Jawabnya adalah titik-titik-titik ala i'dadil futur. Titik-titik itu diisi dengan tusa'idu ummi. Tusa'idu ummi artinya dia membantu ibuku ala i'dadil futur, untuk mempersiapkan sarapan. Lah, untuk tamrinat yang atau latihan yang bentuknya percakapan, silakan diartikan dan isi yang kosong ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Silakan kalian buka halaman 7 dan perhatikan ada at-taraqib. At-taraqib itu jamak dari tarkib, yang artinya susunan atau maksudnya susunan kalimat, grammar. Di bab ini akan membahas grammarnya adalah al-fi'lul mudhari. Fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan pekerjaan sedang atau akan dilakukan. Nah, jadi pekerjaan itu belum dikerjakan atau sedang berlangsung. Ya, kalau ada kata kerja yang menunjukkan sedang berlangsung atau akan dilaksanakan, itu namanya fi'il mudhari. Nah, adapun ciri-ciri dari fi'il mudhari itu adalah sebuah kata yang diawali huruf mudhara'ah. Huruf mudhara'ah itu antara lain hamzah, nun, ya, ta. Ingat, hamzah, nun, ya, dan ta. Ada 4 huruf mudhara'ah itu, atau sering digabung dengan anaitu. Anaitu itu hamzah, nun, ya, dan ta. Nah, sekarang huruf hamzah merujuk pada kata ganti dhamir ana yang artinya saya. Contoh pada kata adhabu, jadi artinya saya pergi. Ada subjek yang merujuk pada kata saya, jadi yang pergi saya. Adhabu, saya pergi. Kemudian contoh yang lain, astaiqidhu artinya saya bangun. Astaiqidhu artinya saya bangun. Kemudian huruf ta merujuk pada kata ganti atau dhamir hiya yang artinya dia perempuan, anta yang artinya kamu laki-laki, dan anti yang artinya kamu perempuan. Jadi untuk kata yang diawali huruf mudhara'ah ta itu subjeknya ada 3 pilihan. Apakah hiya, anta, kamu, atau anti, kamu juga, yang tapi untuk perempuan. Nah, contoh pada kata tadhhabu artinya dia perempuan sedang pergi. Sama dengan tadhhabu artinya
kamu seorang laki-laki sedang pergi. Dan tadhhabina yang merujuk pada kata anti, artinya tadhhabina, kamu perempuan sedang pergi. Kemudian huruf ya merujuk pada kata ganti atau dhamir huwa yang artinya dia laki-laki. Contoh pada kata yadhhabu, nah artinya dia laki-laki sedang pergi atau akan pergi. Kemudian yastaiqidhu, dia laki-laki sedang bangun atau mungkin selalu bangun, berulang-ulang ya. Yastaiqidhu artinya dia laki-laki bangun. Kemudian huruf mudhari' yang terakhir adalah huruf nun yang merujuk pada kata ganti atau dhamir nahnu yang artinya kami. Contoh pada kata nadhhabu artinya kami pergi, atau nastaiqidhu kami bangun, kami selalu bangun. Nah, inilah tentang fi'il mudhari'. Semoga kalian yang penting tahu cirinya. Ada huwa, hiya, anta, anti, nah, ana dan nahnu. Nah, karena kalau setiap fi'il mudhari itu berkaitan dengan subjek, ya seperti dalam bahasa Indonesia sebuah kata kerja pasti ada yang melakukan. Lah, yang melakukan itu disebut subjek. Nah, subjek ini adalah sebuah kata ganti pada kata dhamir. Bisa huwa, hiya, anta, anti, ana, dan nahnu. Kemudian kita mau mencoba memberikan contoh yang ada pada sebuah kalimat. Silakan kalian buka, masih di halaman 7 sampai ke 8. Anak-anakku, kita perhatikan contoh fi'il mudhari dalam sebuah kalimat. Coba perhatikan kalimat di bawah ini. Pada kata huwa, maka perubahannya menjadi yastaiqidhu. Huruf awal itu menggunakan ya, karena nanti berdampingan dengan kata huwa. Begitu juga pada kata yadhhabu menggunakan kata ya, ketika nanti merujuk kepada huwa yang artinya dia laki-laki. Contoh pada kalimat adalah hamdan yastaiqidhu minan naumi. Hamdanu yastaiqidhu minan naumi. Hamdan bangun dari tidur. Yastaiqidhu lah, pada kata yastaiqidhu ini namanya fi'il mudhari karena diawali huruf ya yang merujuk pada dia atau huwa. Huwa itu maksudnya adalah hamdan. Kita coba lihat bawahnya. Pada kata huwa yadhhabu ilal masjidi. Huwa yadhhabu ilal masjidi. Dia pergi ke masjid. Nah, ketika huwa kemudian diikuti fi'il mudhari, artinya fi'il mudhari ini merujuk pada kata huwa. Maka yadhhabu itu pasti menggunakan huruf ya atau di awal kalamnya atau kalimatnya menggunakan huruf ya. Kemudian kita perhatikan pada kata hiya. Nah, ini berubah menjadi tastaiqidhu, tadhhabu. Nah, tadi kalau huwa itu yastaiqidhu atau tadhhabu, intinya kalau dia laki-laki pakai ya, tapi kalau dia perempuan hiya maka menggunakan huruf ta. Maka berubah menjadi tastaiqidhu atau tadhhabu. Contoh pada kalimat Fatimatu
tastaiqidu minan naumi. Nah, Fatimah bangun tidur, bangun dari tidur. Nah, pada kata tastaiqidu diawali huruf ta, tastaiqidu. Karena apa? Merujuk kepada hiya atau dia perempuan. Siapa dia perempuan? Nah, di samping ini ada Fatimah. Ya, maksudnya dia Fatimah. Fatimah itu laki-laki atau perempuan? Nah, Fatimah itu perempuan, maka menggunakan kata huruf ta, tastaiqidu. Nah, contoh yang lain, hiya tadhabu ilal masjid. Nah, hiya dia, tadhabu itu menggunakan huruf ta, bukan ya ya. Kalau huwa itu ya, kalau hiya itu ta. Nah, hiya tadhabu ilal masjid. Artinya dia seorang perempuan sedang pergi ke masjid. Ingat, hiya kemudian fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu menggunakan huruf ta. Ya, karena merujuk pada kata hiya. Kemudian anta. Anta artinya kamu laki-laki, maka perubahannya tetap tastaiqidu atau tadhabu. Jadi anta tastaiqidu minan naumi, anta tadhabu ilal masjidi. Jadi kamu bangun tidur, anta tadhabu ilal masjid, kamu pergi ke masjid. Kemudian dhamir berikutnya adalah anti, yang artinya kamu perempuan. Nah, nanti ini di awal fi'il mudhari ini menggunakan huruf ta, tapi di akhirnya agak berbeda. Tastaiqidina, ada tambahan ya dan nun. Anti tastaiqidina, anti tadhabina. Nah, contoh pada kalimat adalah anti tastaiqidina minan naumi. Kamu perempuan ya, bangun tidur. Kemudian anti tadhabina. Nah, anti itu dilanjutkan dengan fi'il mudhari tadhabina. Diawali huruf ta, tapi di belakang ada tambahan ya dan nun. Anti tadhabina ilal masjid. Artinya kamu seorang perempuan pergi ke masjid. Kemudian dhamir ana, maka perubahannya pada awal huruf di fi'il mudhari menjadi astaiqidu, artinya saya sedang bangun, saya bangun tidur. Ana astaiqidu, ana adhabu. Nah, contoh kalimatnya ana astaiqidu minan naumi, saya bangun tidur. Kemudian ana adhabu, saya pergi. Ana adhabu ilal masjidi, saya pergi ke masjid. Kemudian dhamir yang terakhir adalah nahnu, artinya kami atau kita ya. Nahnu, maka menjadi nastaiqidu, berubah jadi nun, nastaiqidu atau nadhabu. Ya, bukan adhabu atau yadhabu atau tadhabu, tapi menggunakan nadhabu. Nahnu maksudnya. Contoh pada kalimat nahnu nastaiqidu minan naumi, kami bangun tidur. Kemudian nahnu nadhabu ilal masjidi, kami pergi ke masjid, kami sedang pergi ke masjid. Lah, itu perubahannya ya. Ingat, kalau ana berubah jadi hamzah, astaiqidu, adhabu, ajlisu, aqra'u. Nah, kalau nahnu najlisu, nadhabu, nastaiqidu. Kalau anti tadhabina,
tajlisina, taqra'ina. Kemudian kalau anta, tastaiqidu, taqra'u, tajlisu, tadhabu. Kalau hiya sama, tastaiqidu, taqra'u, tadhabu, dan sebagainya. Ingat kalau huwa itu pakainya ya, yastaiqidu, yadhabu, yaqra'u, dan selainnya. Atau yajlisu, atau apalagi misalnya yamsahu, dan sebagainya. Yarji'u misalnya lagi. Intinya perubahannya pada huruf awalnya. Ya, oke. Semoga paham ya. Nanti kalau kita sering latihan pasti akan paham. Anak-anakku, kita akan lanjutkan ke tamrinat atau latihan-latihan. Silahkan kalian buka halaman 8. Di sini ada contoh, misal itu artinya contoh. Ahmad yaqra'ul Qur'an. Nah, yang kalian harus perhatikan adalah kata yaqra'u. Nah, sebelumnya ada kalimat Ahmad. Jadi Ahmad yaqra'u, bukan taqra'u. Kalau taqra'u untuk perempuan. Tapi kalau Ahmad yaqra'u, ya karena pakai dhamir huwa. Kemudian di bawahnya ada Fatimah. Nah, Fatimah taqra'u, karena Fatimah itu perempuan, maka fi'il mudhari'nya pakai taqra'u, diawali huruf ta, karena merujuk pada hiya. Kemudian ana aqra'ul Qur'an. Nah, aqra'u kenapa pakai hamzah? Karena diawali dengan dhamir ana. Ana itu saya ya. Saya membaca Al-Qur'an. Nah, sekarang kita lihat di contoh nomor 1 ada kalimat ana adhabu ilal madrasah. Ini gampang nih. Ana, kalau ana pasti pakai adhabu, bukan yadhabu atau tadhabu. Ana adhabu, saya berangkat ilal madrasah, ke sekolah. Nah, sekarang kalau anta pakainya apa coba? Pakai tadhabu atau yadhabu atau nadhabu? Lah, tentu harus memakai tadhabu. Nah, kamu laki-laki pergi ke sekolah. Anta tadhabu ilal madrasah. Silakan kalian catat, diisi di halaman 8. Anta tadhabu. Kemudian sodiki. Sodiki itu temanku. Sodiki yadhabu. Sodiki yadhabu ilal madrasah. Temanku yadhabu sedang pergi ilal madrasati, ke sekolah. Sekarang kita lihat nomor 2. Aisyah tajlisu alal kursi. Nah, tajlisu memakai kata ta karena Aisyah seorang perempuan. Jadi Aisyah tajlisu, Aisyah sedang duduk di atas kursi. Nah, sekarang yang kalian perlu isi adalah di bawahnya huwa titik. Nah, huwa itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, ingat menggunakan kata yajlisu. Nah, tinggal lanjut seperti kalimat di atasnya. Ana, ayo ingatnya ajlisu. Kemudian nomor 3, anta tusollis subha fil masjid. Kamu seorang laki-laki sedang sholat subuh di masjid. Nah, sekarang Khadijah itu laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki menggunakan kata tusolli. Nah, kemudian Ali itu seorang laki-laki, maka menggunakan yusolli, pakai ya. Kemudian nomor 4, Umar yatawaddau fi makanil wudu. Umar sedang berwudu di tempat wudu. Bawahnya ana titik. Nah, ingat kalau ana perubahannya pada huruf awalnya atawaddau, dan lanjutkan seperti kalimat di atasnya. Terus anta kamu
laki-laki, berarti menggunakan huruf ta. Berarti tatawaddu fi makanil wudu. Nah, sekarang nomor 5. Nahnu nadhabu ilal madrasah. Kami pergi ke sekolah. Ya, kalau hiya, nah hiya itu sama dengan anta ya. Berarti tadhabu ilal madrasah. Hamid itu laki-laki, maka pakainya yadhabu ilal madrasah. Kemudian kita langsung ke latihan B yang bawahnya. Berilah garis bawah pada kata yang benar. Nomor 1 ada pilihan dalam kurung huwa, ana, anta. Nah, perhatikan pada kata yastaikidu. Nah, sebelum kata yastaikidu kira-kira menggunakan apa? Apa huwa atau ana atau anta? Nah, pastinya kalau ya itu menggunakan kata huwa. Nah, huwa di garis bawah, silakan. Sekarang nomor 2, lihat Aisyah. Nah, Aisyah itu seorang laki-laki atau perempuan? Nah, kalau perempuan maka ingat menggunakan apa? Huruf ta di awal fi'il mudhari'nya. Berarti tu'iddu. Nomor 3, usolli subha. Saya sholat subuh. Nah, masaan, sobahan, lailan. Masaan itu sore, sobahan itu pagi, lailan itu malam. Silakan pilih yang mana. Kemudian nomor 4, tatanawalu titik-titik. Kalian ada pilihan al-asya, al-futur, al-ghoda, sobahan. Ingat, sobahan itu pagi. Ingat, asya itu makan malam, futur sarapan makan pagi, al-ghoda makan siang. Kemudian nomor 5, anta tuzakiru, yuzakiru, nuzakiru, ad-durusa. Ingat, kalau anta itu menggunakan huruf ta. Mana yang menggunakan huruf ta? Silakan tinggal garis bawah. Kemudian kita buka lagi, lanjutkan halaman 10. Ada pilihan di atas ajlisu, yu'idu, makanil wudu, nasyitatun al-futur. Sekarang nomor 1, hiya tusa'idu ummaha ala idadi titik-titik fil matbah. Nah, dia itu seorang perempuan. Tusa'idu membantu ummaha ibunya. Dia membantu ibunya ala idadi untuk mempersiapkan titik-titik fil matbah. Mempersiapkan apa? Sarapan. Mana yang arti sarapan? Silakan cari. Nomor 2, Ahmad titik-titik al-kutuba wal adawat al-madrasiyah ba'dal ikhtisal. Ahmad titik-titik buku-buku wal adawat dan peralatan madrasiyah, wal adawatil madrasiyah, peralatan sekolah ba'dal ikhtisal, setelah mandi. Ahmad mempersiapkan apa? Nah, yang arti mempersiapkan adalah kata yu'iddu. Silakan catat. Kemudian nomor 3, Umar ya tawaddu fi titik-titik. Umar sedang berwudu di mana? Di tempat makan. Silakan mana yang masa tempat makan? Tempat wudu, maaf. Ya, Umar sedang berwudu di wudu ya di tempat wudu. Silakan cari. Kemudian nomor 4, laka ukhtun titik-titik ismuha Naila. Laka ukhtun berarti kamu mempunyai saudara perempuan. Titik-titik ismuha Naila. Nah, saudara perempuan mempunyai sifat apa? Yang rajin, nasyitatun. Silakan. Nomor 5, ana titik-titik alal kursi. Nah, ana kira-kira di atas kursi ngapain? Nah, duduk. Saya duduk. Nah, yang artinya saya duduk mana? Silakan cari di kotak atas. Kemudian yang terakhir, teka-teki silang. Nah, ini mah gampang, kalian lihat di kosakata di sampingnya halaman 11. Hanya saja Mister mau memberikan yang nomor 6, coba perhatikan.
Nomor 6 itu sholat, pakainya S H A, salat tulisannya SHALAT, sholat. Nah, kemudian nomor 1, ini nomor 1, ya tawaddu, kamu tulis artinya berwudu, tulisannya biasa BERWUDHU, wudhu, berwudhu, bacanya berwudu. Nah, untuk kata yang lain silakan dicari di halaman 11 ya, dan isi secara lengkap. Oke, terima kasih, selamat belajar. Sampai jumpa lagi di channel yang sama. Ilaliko ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.